Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dengan NIM 9214118082, jurusan Akuntansi kelas D. Kali ini saya akan membahas materi mengenai akuntansi perpajakan. Materi dari akuntansi perpajakan terbagi menjadi 4. Yang pertama, perpajakan, yang kedua, akuntansi, yang ketiga, akuntansi perpajakan, yang keempat, pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak. Akuntansi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, definisi akuntansi, yang kedua, aset kewajiban ekuitas, yang ketiga, siklus akuntansi, yang keempat, laporan keuangan. Selanjutnya, definisi akuntansi. Akuntansi menurut American Secretarial. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak memakai informasi. Ini berarti akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat atau berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Definisi akuntansi dalam arti luas. Akuntansi adalah proses identifikasi pengukuran dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Sedangkan pengertian akuntansi dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni art untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Aset kewajiban ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Kewajiban. Kewajiban ialah obligasi masa kini yang kini timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya, ekuitas ialah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi bisa dilihat sendiri. Yang pertama ada analisis transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga memposting, yang keempat neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kelima penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh menyiapkan laporan, 8 jurnal penutup, 9 neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik atau pilihan. Laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Ialah laporan yang menyajikan penghasilan dan beban ekuitas suatu periode yang merupakan kinerja keuangan. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas.
ialah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. 3. Ada neraca. Neraca ialah informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Dan yang terakhir ada laporan arus kas, ialah laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu wajar, yang kedua kelangsungan usaha, yang ketiga frekuensi pelaporan, yang keempat konsistensi, yang kelima komparatif, yang keenam materialitas, yang ketujuh lengkap, dan yang terakhir adalah identifikasi. Selanjutnya perpajakan. Pengertian perpajakan sendiri menurut Profesor Dr. Rahmat Sumetro SH ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. Sedangkan menurut Profesor Dr. PJA Adriani, iuran kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Selanjutnya menurut Mr. Dr. J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan tertuang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Dari pengertian perpajakan di atas dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi, dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah, diperuntukkan pengeluaran pemerintah atau public investment, mempunyai tinjauan tujuan lain atau reguler. Jenis pajak sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut sifatnya. Menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Jenis pajak menurut sasaran atau objeknya dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah pajak yang berdasarkan pada subjeknya,
yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objek, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya ada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta biaya materai. Jenis pajak menurut pemungutnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah tersebut. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta biaya materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya pajak reklam, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak. Ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, pengertian pembukuan atau pencatatan. Yang kedua, kewajiban pembukuan. Yang ketiga, kewajiban pencatatan. Pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Pengertian pembukuan menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29. Ialah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29 ialah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selanjutnya ada wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu melakukan pencatatan atau pembukuan. Sedangkan yang melakukan pencatatan itu ialah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sesuai Undang-Undang Perpajakan dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Melakukan pencatatan. Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Kewajiban pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari atau sama dengan 4,8 miliar. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia,
misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Selanjutnya, mempermudah wajib pajak mengisi SPT, yaitu informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah utang pajak tersebut. Sedangkan penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan itu untuk mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada syarat menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel aktual dan stelsel kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan tahun buku dengan tahun takwil atau kalender. Tahun kalender sendiri bisa dilihat di sini contohnya, serta untuk tahun buku bisa dilihat juga di sini contohnya. Contohnya itu seperti tahun buku 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019, yaitu tahun pajak 2019. Sedangkan kalau dia tahun buku 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2019 itu tahun pajak 2019. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Tahun kalender sendiri 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan untuk tahun buku, dia periode pembukuan dalam satu siklus akuntansi. Selanjutnya, kewajiban pencatatan. Yang pertama, kewajiban menyelenggarakan pencatatan. IBAN menyelenggarakan pencatatan. Yang kedua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, syarat menyelenggarakan pencatatan. Yang pertama, harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Yang keempat, harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Akuntansi perpajakan terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Yang ketiga, konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang keempat, siklus akuntansi perpajakan. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Yang keenam, pentingnya akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, akuntansi vs pajak, perbedaan orientasi pelaporan, perbandingan SPT tahunan, PPh badan, dan laporan keuangan komersial. Yang keempat, ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Dan yang kelima, pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi vs pajak. Akuntansi sendiri ialah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perbedaannya dapat dilihat. Kalau akuntansi itu menurut PSAK, sedangkan kalau pajak dia menurut undang-undang. Terus kalau dia akuntansi dia sifatnya permanen atau tetap, sedangkan kalau pajak dia temporer atau waktu. Bisa dilihat sendiri di sini. Selanjutnya, perbedaan orientasi pelaporan. Laporan keuangan akuntansi komersial disusun untuk kepentingan pemakai laporan berhubungan dengan kinerja perusahaan. Pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT, meliputi yang pertama, laba tahun berjalan untuk perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, distribusi laba untuk menghitung pajak atas dividen. Yang ketiga, peredaran usaha untuk PPN dan PPNBM. Yang keempat, pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain itu untuk perhitungan potongan pajak penghasilan. SPT tahunan dan PPh badan itu rahasia, sedangkan laporan keuangan dia dapat digunakan oleh umum, khususnya untuk laporan keuangan listed company. Terus untuk pedoman dan penyusunan, SPT tahunan dia undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan laporan keuangan dia prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PSAK. Mata uang pelaporan, kalau SPT tahunan dia wajib dalam rupiah dan mata uang US dollar sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait. Sedangkan kalau laporan keuangan dapat menggunakan mata uang selain rupiah. Dasar pencatatan transaksi SPT tahunan PPh badan, transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Sedangkan kalau laporan keuangan, transaksi dicatat dengan asas substance over form.
Batas waktu penyampaian SPT tahunan disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan. Sedangkan laporan keuangan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perseroan terbatas direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Selanjutnya, ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang pertama dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, sensitivitas informasi atau bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat baik. Yang keempat, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan atau stakeholder. Akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Proses akuntansi dimulai adanya transaksi. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, maka perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi perpajakan. Iswonger dan Fuss, Accounting Principle 2007, menyebutkan bahwa akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Masa penjajahan Belanda. Pajak berfungsi sebagai pemasukan bagi keuangan penjajah. Jumlah pajak terutang ditentukan dan sangat besar. Masa setelah merdeka 1979, sistem pemungutan pajak dikenal MPS atau menghitung pajak sendiri dan MPOL atau menghitung pajak orang lain. Masa tahun 1979 sampai tahun 1983, periode ini dikenal Paket 27 Maret 1979 dan KMK 108/KMK 1979. Masa tahun 1983 sampai sekarang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Ada pengukuran dalam mata uang, kesatuan akuntansi, konsep kesinambungan, konsep nilai historis, periode akuntansi, konsep taat asas, konsep materialitas, konsep konservatisme, konsep realisasi, dan konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Pengukuran dalam mata uang. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Kesatuan akuntansi. Pasal 29 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau
Badan usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Konsep kesinambungan. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah besar PPH yang terutang menurut SPT PPH tahun pajak yang lalu. Konsep nilai historis. Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Persediaan dan pemakai persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh. Selanjutnya, periode akuntansi. Pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Konsep taat asas. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2008. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Konsep materialitas. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Di sini ada konsep konservatisme. Bisa dilihat sendiri di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan hutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit yang sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan, pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak hutang. Konsep realisasi. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima cash basic atau diperoleh aktual basic wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dana dalam bentuk apapun. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Siklus akuntansi perpajakan. Bisa dilihat sendiri, ini siklus akuntansi perpajakan. Akun-akun akuntansi perpajakan. Dalam neraca ada sisi aset dan sisi kewajiban. Sisi aset, pajak dibayar di muka, PPH 22, PPH 23, PPH 24, PPH 25, dan PPH 28A bila ada. PPH atas pengalihan hak
atas tanah dan bangunan pajak masukan. Sisi kewajiban, utang pajak, PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 26 pajak keluaran. Laporan laba rugi. Beban pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, masukan yang tidak dapat dikreditkan dan biaya materai dicatat sebagai beban operasional. Pentingnya akuntansi perpajakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya, karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau Dispos. Yang kedua, akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi perpajakan. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.